Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radias Maesgrasta, NIM 18523-108 dari Teknik Informatika 18 Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini saya diberikan tugas dari Pak Fatan terkait isu sosial media. Jadi di sini saya disuruh untuk menanggapi mengenai isu tersebut terkait kecanduan sosial media, terus dampak baik atau buruknya, manfaatnya, dan bagaimana cara kita berhenti dari sosial media. Mungkin banyak dari kita yang tidak lepas dari sosial media, bahkan semua orang gitu. Mungkin semua orang tuh pasti punya sosial media. Dari anak kecil, anak TK mungkin udah pada punya sekarang, sampai bapak-bapak. Baik cuma digunakan untuk main-main atau buat cuma buat komunikasi sama teman, atau sampai yang digunakan untuk berjualan atau untuk pekerjaannya gitu. Nah, jadi pasti kita atau semua pengguna sosial media itu spend waktunya bisa sampai 5 jam sehari hanya untuk sosial media. Kenapa? Ya karena kita kecanduan itu. Karena emang sosial media itu didesain semenarik mungkin bagaimana agar kita bisa betah di aplikasi tersebut. Mungkin contoh WhatsApp. Nah, di sana itu ada story mungkin. Nah, kita sering itu nonton story atau di Instagram. Banyak sekali video, gambar. Terus kita sering banget tuh scroll down, terus nonton foto, nonton video dari semua orang, dari banyak orang yang upload. Sampai kita lupa waktu gitu. Kita nggak sadar itu scroll down terus sampai berjam-jam, itu nggak sadar. Karena saking asiknya. Bahkan gini, banyak juga pengguna WhatsApp itu kadang nggak ada notif atau nggak ada orang yang ngirim pesan ke kita, terus tapi kita tetap buka gitu kan. Tiba-tiba buka HP, cek WhatsApp, geser-geser samping kanan samping kiri, udah tutup lagi. Itu mungkin dampak dari kecanduannya ya. Banyak sih dampak baik atau buruknya ya. Dari pertama tuh baiknya itu untuk komunikasi dengan saudara, bisa mendekatkan yang jauh, bisa untuk berjualan, bisa buat cari informasi, bisa untuk tanya-tanya di forum gitu, dan masih banyak lagi lah. Untuk dampak buruknya banyak juga ya. Mungkin banyaknya konten pornografi yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Bullying, mungkin kita bisa dibully di sosial media, atau banyak video-video kekerasan yang ditampilkan, hoax. Pokoknya banyak dampak buruk yang mempengaruhi kesehatan kita. Karena dari sosial media itu kita pasti tidurnya jadi lebih malam, ya kan? Jam 12 lebih itu baru tidur, karena kita asik nontonin sosial media terus. Terus lebih banyak dampak baik atau dampak buruknya bagi kita. Jadi menurut saya sih lebih banyak dampak buruknya. Saya juga pengen berhenti dari sosial media, tapi ya gimana ya, susah banget. Karena gimana ya, karena orang tuh lebih menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang nggak penting gitu, cuma buat nonton video, cuma buat nonton hal-hal yang nggak penting banget lah pokoknya. Yang emang dia untuk belajar, untuk nyari informasi itu ya sedikit banget.
yang ngelakuin itu. Terus gimana ya, bagaimana caranya kita bisa berhenti dari sosial media? Kalau dari video yang sudah saya tonton tadi, kita bisa mengganti handphone dengan alarm, atau ya gimana ya, lebih baik kita tuh sering ngumpul aja, nggak apa-apa, sama temen ngobrol, handphonenya ditaruh ngobrol. Itu kan lebih mengasihkan juga, sama aja sih, cuman pasti ada ilmu yang didapat itu dari itu obrolan kita sama teman. Terus kalau kita ngejauhin sosial media, kita bisa juga lebih fokus atau lebih produktif. Ketika kita mengurangin penggunaan sosial media, kita bisa menjadi pribadi yang lebih produktif. Seperti apa? Mungkin kita bisa, kalau yang hobi masak mungkin bisa mengisi waktu luangnya dengan masak. Yang hobi desain bisa ya buka laptop lah, buka Photoshop, edit foto atau buat logo. Yang suka ngoding juga bisa iseng-iseng buat program atau buat game. Banyak lah, pokoknya ya lakuin yang kalian suka itu. Jadi kalian sukanya apa, lakuin aja itu. Yang belum bisa lah, semua kalian belum bisa belum bisa olahraga apa itu, pengen fisiknya bagus itu, makanya kalian kurangin main HP-nya, terus kalian sore hari atau pagi hari itu lari atau apa gitu. Intinya tuh biar ada tambahan ada sesuatu yang bertambah dari hidup kalian itu loh, per tiap harinya. Jadi cuma nggak per hari, nggak apa sih, mas bulan ini saya bisa apa, bulan ininya bisa apa gitu. Nah, maka dari itu kan, kalau kita mengisi waktu luang kita dengan melakukan hal-hal yang positif atau melatih sesuatu yang tidak kita bisa, itu kan pasti berguna. Bedanya dengan kalau kita mengisi waktu kita hanya dengan bermain sosial media. Ini terutama kalau kita cuma buat nonton video atau gambar yang ya tujuannya cuma buat have fun aja, itu kan buang-buang waktu ya. Bedanya kalau kita mengisi waktu luang kita dengan tadi melatih hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru. Nah, dari situ kan kita mesti mendapatkan skill baru lagi kan, mendapatkan kemampuan baru. Maka dari itu pesan dari saya, kurangin sosial medianya, lakuin hal yang baru. You must do the thing you think you cannot do. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.